Belum. Terpanggil. Oke, dalam mau mengantarkan. So. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Para nyai, para nawaning ingkang dipun rahmati Allah. Isampun ngantuk napa dereng? Tasih semangat nggih. Nggih, tasih semangat, apalagi kita saat ini bareng dengan Gus Muafiq. Ini sebagai mudir PHJ nggih. Sebagai mudir PHJ pada kesempatan kali ini nanti kita akan diskusi terkait citra diri JP3M. Tadi Bu Khairun Nisa nggih sampun mempertanyakan Gus di sesi yang pertama, kita itu kadang-kadang kalau berjuang itu dianggap menandingi muslimat. Nah, citra diri ini adalah ruang nanti panjenengan semua untuk berdiskusi. Jadi kalau jadi anggota JPPM, saya selalu hitung ya kalau ngomong JPPP, hitungan dulu. JP3M itu seperti apa toh, ngoten nggih? Bedanya dengan yang lain itu apa? Podo-podo klambine ijo gitu. Sama-sama juga gerakannya di bawah naungan dengan arahan dari Aswaja An-Nahdiyah. Kinten-kinten kalau panjenengan semua itu kalau mau berjuang itu arahnya kemana, ngoten nggih? Kira-kira dengan teman-teman yang lain di bawah NU itu bentennya itu di mana? Sisi temunya di mana, ngoten? Jadi ini adalah sesi yang nanti Gus Muafiq insya Allah akan jelentrehke, akan menjelaskan dengan detail kepada kita, dan nanti panjenengan semua silahkan juga untuk mudoroso, untuk menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para nyai, para ning kang Allah hormati, kang sepindah, ada satu yang menjadi ciri khas bahwa sistem pembelajaran agama di Indonesia, Islam terutama itu ada namanya pondok pesantren. Jadi di situ ada pondok pesantren. Kata kuncinya itu kan pondok pesantren. Kalau perempuannya di mana-mana ada. Tapi pengasuh pesantren itu sangat spesifik, sangat khusus. Yaitu terkait dengan sistem pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia, yang dalam bahasa Al-Quran itu kan terkait dengan pola tanam keagamaan. Jadi gambaran dasarnya itu pertama adalah Rasulullah itu membawa misi keagamaan di Makkah. Nah, di Makkah itu daerah yang sama sekali nggak mengerti Nabi. Makanya ada wakafa billahi syahidah. Jadi seksinya Nabi itu cuma Allah itu. Karena Nabi Muhammad tidak terlahir di Filistin. Kalau terlahir di Filistin maka
Banyak yang mengerti Nabi karena orang Filistin itu pegang Taurat sama pegang Injil, Zabur. Mekah nggak ada pegang kitab. Semenjak ditinggal sama Nabi Ismail, Mekah itu nggak pernah ada Nabi Fatrah. Madinah lumayan ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Itu maka penyembah berhala yang menang. Masyarakat pagan tidak mengenal Nabi, makanya ketika Nabi didaulat oleh Allah jadi Nabi dan utusan, gak ada yang kenal. Maka wakafa billahi syahidah, Muhammadur Rasulullah. Terus punya teman, walladzina ma'ahu, sahabat, asyiddau alal kufar, yang menolak Nabi. Terus rekonsiliasi, ketemu ruhama ubainahum, tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Setelah ini selesai fase ini, mengalami fase pergeseran di mana Islam itu bergerak. Digambarkan dengan gambaran Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Makanya ketika masuk ke Indonesia, para wali tidak berani bikin konsep di luar konsep Al-Quran. Makanya konsepnya masih menggunakan konsep kazar'in. Makanya kalimat yang dipakai adalah lir ilir tandur rewosu. Jadi tandur. Zar'in itu maknanya tanaman. Makanya konsepnya menanam. Nah, ketika menanam menggunakan idiom-idiom lokal, bahasa-bahasa lokal karena ditanam di Indonesia. Nah, menanam di sini itu menggunakan bahasa-bahasa sini. Yang tadinya syekhun, ustadzun jadi kiai. Makanya kiai itu adalah zar'in sini. Dia bukan Arab, bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul gitu nggak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, itu nggak bisa. Iya. Jadi bukan bahasa Arab, dia bahasa masih terkait dengan konsep zar'in, tanaman. Termasuk orang yang belajar sastra itu disebut santri. Dia bukan bahasa Arab. Nah, kiai punya anak terus disebut gus. Dia juga bukan bahasa Arab. Makanya kalau kemudian ada dijamakkan jadi gawagis, itu syad. Itu syad. Termasuk nawaning. Ya, nawaning. Nah, itu kan sesuatu yang melandasi apakah zar'in ini benar-benar menjadi satu tanaman yang akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zurru al yaghidhu bihimul. Benar nggak nanti tanaman ini tumbuh? Benar nggak bahwa konsep yang disulit oleh para wali menjadi zar'in, menjadi tanaman ini teruji tidak? Tumbuh tidak? Ternyata di beberapa tempat zar'innya nggak tumbuh. Yang di Eropa tanaman itu nggak berkembang. Setelah Tariq bin Ziyad nggak berkembang. Karena apa? Yang ke sana kebetulan panglima perang. Jadi pengislamannya gaya petarung, gaya panglima. Yang ke Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas gaya pedagang. Nah, yang ke Eropa, yang ke Afrika sahabat Salman, sahabat ini gayanya fikih. Nah, yang ke Indonesia ini berbeda. Konsepnya adalah wali. Ini berbeda sendiri ini. Jadi yang kita pegang ini kan ada yang cerita tentang Islam disebarkan oleh saudagar. Hanya kita nggak terlalu nggak bener deh gitu. Tapi yang lebih ke kita adalah kita ini apalagi NU. Kan selalu mengatakan NU itu penerus para wali. Yang oleh anak sekolahan digugat karena beda sendiri. Nah, sebenarnya secara ilmu bisa dikaji kenapa wali. Karena di sini ini Hindu. Hindu itu ada kasta. Yang khusus ngomong agama namanya Brahmana. Yang khusus ngomong negara namanya Ksatria. Ksatria ini nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong cuma Brahmana. Terus ada kasta lebah pekerja ibaratnya itu kan. Yang peladeni itu pegawai itu Waisya. Nah, ada yang bekerja itu Sudra.
petani, pedagang. Nah, sudra ini nggak boleh ngomong agama. Makanya pedagang itu nggak bisa mengislamkan Nusantara karena dia sudra. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali. Brahmana punya karomah, wali punya sakti namanya. Makanya orang kalau berkeluar sakti itu yang dimiliki oleh Brahmana. Nah, wali inilah yang nanam. Nah, wali ini punya konsep yang berbeda ketika menanam. Kebetulan tidak pakai analisa sosial biasanya wali. Tidak pakai ansos. Juga tidak pakai andir. Analisa diri, nggak pakai. Tapi langsung browsing. Wali ini punya kebiasaan download. Dalam bahasa sekarang mungkin download atau browsing ke satu tempat yang kita kenal dengan cloud atau pusat data. Nah, dunia ini kan ada pusat datanya kan. Pusat data di mana catatan langit itu, catatan bumi ini di langit sudah ada. Ini istrinya siapa, suaminya siapa, nanti jadi apa, itu kan ada. Pusat data itu namanya Lauhil Mahfuz. Itu kan yang disebut cloud oleh anak sekarang itu. Orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, orang Jepang menyebut kantong Doraemon nih. Pusat data, pusat segala itu. Nah, wali itu punya kebiasaan browsing, download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Ya, itu kan dikenal dengan tahannus, khalwat. Itu download 3 tahun terus ya Allah gitu. Nah, itu namanya download. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Tahu persis bagaimana nanti bangsa ini akan menanam Islam. Makanya konsepnya agak berbeda dan nggak takut. Allah dikasih nama pangeran itu nggak takut wali itu. Kalau ini akan ketelisut dengan pangeran di Ponegoro apa nggak takut. Syekhun dikasih nama kiai nggak takut ketelisut. Walaupun nanti ketemu dengan Kiai Kebu Slamet, tombak Kiai Pleret nggak takut. Nggak ada ketakutan wali-wali itu. Makanya orang di Indonesia ini coraknya itu beda sekali. Allah aja disebut sing ngecat Lombok itu kalau nggak di sini nggak ada. Nabi Gusti, sebutan yang lumrah. Makanya kalau biar nggak terlalu seperti Nabi diambil Gusnya aja, nggak pakai ti. Ya pangeran. Nah, Zar'in ini berjalan gitu. Salah satunya adalah pesantren. Maka pesantren ini adalah identitas lokal Zar'in Indonesia. Ini makanya sistemnya tidak diketemukan di mana-mana. Sistemnya persis seperti sistemnya Nabi. Walaupun kita nggak pernah meneliti waktu itu ya. Tapi pesantren itu persis kayak sistem hidupnya Nabi. Sahabat itu berbagi makanan sama Nabi, berbagi tempat sama Nabi. Sehingga ketika Nabi diomeli oleh Siti Khadijah atau Siti Aisyah, sahabat itu dengar, makanya sami itu. Karena hidup bareng di rumah yang kecil, sempit, hidup bareng. Bagaimana Nabi itu melakukan sesuatu, menyuruh sesuatu. Makanya hadis itu kan dekat sekali kan. Kehidupan antara periwayat sama Nabi. Makanya ada hadis itu pasti yang pertama biasanya Amarona Rasulullah SAW. Nabi nyuruh. Kalau nyuruh itu kan nggak jauh. Kalau sekarang jauh mungkin di WA ya. Nyuruh. Kalau dulu nyuruh dekat itu. Amarona Rasulullah SAW. Nahana Rasulullah SAW angkaza. Kunna ma'a Rasulullah SAW naf'alu. Ro'aitu Rasulullah SAW yaf'alu. Terus sami itu. Nah, yang agak panjang itu hadasana. Aku diomongi. Akhbarona. Nah, sistem komunal itu persis kayak di pesantren sebenarnya. Makanya kiai sama santri itu kadang ceritanya kan lucu-lucu. Ada tahu-tahu santri ngambil ayam punya kiainya. Nah, yang nunggu di luar karena tahu nyainya itu datang, dia lari. Akhirnya kiainya
Penyainya di depan. Nah, begitu santri yang ngambil ayam itu diberikan ke luar. Nah, yang nerima ini nyainya. Yang nerima ini nyainya. Terus yang di dalam itu, aku kan wis juga. Engko masakan, nek wis mateng aku kabarono. Padahal itu nyainya yang di luar. Dia nggak lihat dari kandang ayam. Tuh. Akhirnya begitu mateng, nyainya datang. Gus, ayamnya pun mateng, waket. Dari itu lah ceritanya punya itu bro, dari boyo. Santri yang nyuri itu, santri denanya. Itu kan dekat itu, jadi pola hubungan itu dekat. Nah, pesantren, tapi namanya adalah bagian dari Zar'in, sistem penanaman di Indonesia. Makanya idiom-idiom keagamaan itu Zar'in. Itu sistem di Indonesia. Nah, apapun yang terjadi dengan sistem pesantren, ini kan kuncinya tetap agama. Yang dimana pesantren itu tempat menitipkan generasi, tempat mondokkan anak. Nah, siapa sebenarnya orang yang pertama kali mondoki anak itu? Jadi, sopo to saja nih? Pondok pertama kita siapa? Terus, orang yang mondokkan anak pertama itu siapa? Orang yang mondokkan anak pertama kali itu Nabi Ibrahim. Wah, jadi orang yang pertama kali mondokkan anak itu Nabi Ibrahim. Yang dipondokkan itu istri dan anaknya. Iya kan? Jadi ketika Nabi Ibrahim tiba-tiba kemudian mengangkat tangannya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu kan mondokno anak. Terus ditinggal pergi sama Nabi Ibrahim. Sing dipondokke itu yang tahu betapa susahnya mondok itu ya Siti Hajar. Kalau Nabi Ismail kan belum ngerti susah, anak-anak seneng aja. Tapi yang ngerti betapa Siti Hajar ini dititipkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang nggak ada jaminan sosial. Iki kira-kira wong wedok endi sing gelem dititipkan askantu min dzurriyyati melalui babon. Dzurriyahnya belum ada wong. Itu baru babonan gitu kan. Tapi sudah dititipkan tapi di tempat yang ghairi di zar'in. Gak ada jaminan apa-apa wong itu. Entang-entang. Tapi inda baitikal muharram. Nah, baitikal muharram itu apa? Itu yang kemudian dikenal dengan awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi Bakkah ini mubarakah, berkah. Makanya penjenengan kalau ke Ka'bah, kosot-kosot Ka'bah itu barokah, nggak berani itu askar sana ngarang, musyrik nggak berani karena dalilnya ada. Bi Bakkah mubarakah, jadi berkah. Sama orang mandi. Berkah itu gak ada berani ngelawan di sana walaupun talang air gini-gini karena minas sama imaan bukan barokah. Makanya kalau ada orang makan dituduh berkat itu juga musyrik, itu ya boleh dimarahi karena makan itu doanya Allahumma barik lana. Karena doanya barik maka makanannya itu barokah, maka ketika dibawa pulang namanya berkat. Nah, berkat itu kalau dimakan jadi daging, nggak dibakar api neraka. Makanya bariklah nawakina ada benar. Loh, itu sebenarnya itu makanya orang menyebutnya berkat. Nah, kalau orang Jawa Timur karena kiainya ada makanan mesti Allahumma barik, maka makanan kalau datang disebut barian. Sidoarjo dan sekitarnya. Jadi ini tempat yang penuh berkah ini. Itu yang pertama kali dan merasakan getirnya dititipkan itu ya Siti Hajar itu. Karena dia yang tahu bahwa dititipkan tapi ghairi di zar'in, tidak ada tanaman apa-apa. Artinya kalau dititipkan di mall gitu kan masih enak.
Apalagi dikasih ATM kan enak. Niki ghairi dzi zar'in. Makanya kesana kesini cari air. Kok nggak ada tanaman? Wah, air nggak ada airnya nggak ada tanaman. Tapi itikadnya Nabi Ibrahim bahwa di sini adalah Baitikal Muharram, itu nggak ada yang bisa mengalahkan apapun keadaannya, tetap di situ. Yang akhirnya dari situ di Baitikal Muharram ini melahirkan generasi yang dikenal dengan Ismail. Nah, dari generasi Ismail ini, yang satu generasi Ishak kan ke Filistin. Generasi Ismail muter di sekitar situ, ketemu dengan suku Khajraj, suku Aus. Nah, kemudian lahir kelanjutannya Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir di situ dan jadi nabi, itu saksinya hanya Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim menyebut bahwa aku ini penerus millata Ibrahim, buktinya apa? Kok kamu menyebut millata Ibrahim? Tapi karena Allah ya akhirnya ditujukan lah, itu ada makom Ibrahim, lah itu ada Hijr Ismail, lah itu ada Sofa Marwah. Makanya kalau orang mau mengaku keturunan siapa, yang pertama kali ditanya adalah bukti tinggalannya apa. Nah itulah makanya sekarang banyak sekali kemudian ada yang mencoba bikin monumen masa lalu untuk membuktikan bahwa dia bagian dari masa lalu. Makanya itu ono cerita nggak makam, ono cerita itu muncul itu sebenarnya lebih kepada bagaimana mengklaim masa depan itu punya masalah. Tapi terlepas dari itu semua bahwa Siti Hajar yang inda Baitikal Muharram tapi ghairi dzi zar'in mampu bertahan. Jadi kekuatan pertama kali itu bukan di Ismail tapi di Hajar, di perempuan. Coba lihat terus Siti Hajar terus mulai itu bubar itu. Kembali ke tempat yang dzi zar'in ya bubar. Nah itu makanya zaman Nabi Muhammad klaim masa lalu ini tunjukin, ini awal baitin, ini makom Ibrahim, ini Hijr Ismail, dijadikan syariat namanya ibadah haji. Ini komplit sudah. Nah akhirnya begitu Nabi itu disebut wakafa billahi syahida. Nah sampai di sini kita ini kan tidak lain dan tidak bukan, ini meneruskan perjuangan Rasulullah. Tapi bagaimana yang jauh ini? Maka yang jauh diberi privilege. Untuk apa? Untuk fawali wajaka syatrul masjidil haram. Untuk mengarahkan wajah, untuk online. Makanya kan mustaqbilal kiblati. Nah, wujud batiniahnya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, kama barakta ala sayyidina Ibrahim itu juga resikonya sangat berat. Karena harus ada kesadaran bahwa kuat tidak kita berada dalam ruang yang ghairi dzi zar'in. Makanya kadang bunyai kawitan takok, "Ki besok aku mangan opo? Bojoku iki terus nyambut gawe opo? Ora nyambut gawe. Udah tutut ae." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman dat kang welas asing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah sekabehane puji. Ngono betina. Terus itu. Tapi ini adalah bagian dari titik pertama yang ghairi dzi zar'in tapi inda Baitikal Muharram. Baitikal Muharram niku isine napa? Ya nambah niku. Mahwal iman, mahwal Islam. Ya, makanya yang diisikan ya di situ. Nah,
Baru setelah itu kosong kayak begitu, Nabi Ibrahim itu kan rada nekat, minta diisi. Isine nopo? Robbana liyuqimus sholata. Lah yo wong ana sentang-sentang kayak gitu kok tiba-tiba minta Robbana liyuqimus sholata itu. Apa ya wong tahan? Air ndak ada, toharonya pakai air. Wah, itu tidak mudah. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu adalah sesuatu yang tidak ada landasannya di Makkah. Zar'in nggak ada, tapi minta orang bisa bertahan, istiqomah, menyembah Allah. Permintaan kedua lebih nggak masuk akal lagi. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Minta orang itu tiba-tiba condong, disuruh orang itu rindu, kangen, cinta sama tanah gundul kayak begitu. Yang ghairi dzar'in. Orang bayangkan Parangtritis itu karena di sana enak, ada udara sepoi-sepoi, lapar tinggal cari degan. Ya kan, tinggal cari degan, cari apa? Atau bayangkan, mau ke Las Vegas, sana ada makanan. Oh mau. Jadi orang itu pasti membayangkan akan pergi ke suatu tempat yang di situ mendapatkan jaminan sosial, ada kemudahan. Bukan membayangkan tempat yang ada kemudahan. Nah ini faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Permintaan ketiga lebih nggak masuk akal lagi. Warzuqhum minat tamarat. Nah, itu yang sebenarnya dialami oleh para penerus Nabi Muhammad. Ruang itulah yang sedang diisi dan oleh yang kita isi. Panjenengan berada dalam pertama kali rata-rata berada dalam ruangnya Siti Hajar. Makanya tadi saya katakan bahwa di awal sebenarnya cikal bakal hak milik itu dari perempuan. Karena yang berjanji untuk memberikan sesuatu itu laki-laki. Tapi hanya laki-laki yang hebat kayak Nabi Ibrahim. Kamu mau menikah nggak sama aku? Aku nggak punya apa-apa. Nah itulah makanya kadang kiai-kiai ini harus bisa mengerti bahwa di awal perjalanan menuju kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim itu bener-bener ghairi zar'in, mulai ke pondok gak diopo-opo. Iya kan, Neng Ayu tiba-tiba nikah sama Mas Tafid. Dan itu jaminannya apa? Ya wis pokoknya main ilmu dok. Tahu-tahu ya dapat semua pelan-pelan gitu kan, ngopeni wong sholat ini. Nah kita akhirnya mencontoh, nek kita ini pernah dititipkan oleh Nabi Ibrahim di Baitikal Muharram, maka kemudian kita juga pernah dititipkan. Semua di sini ini kan pernah dititipkan. Tapi alhamdulillah yang dititipi itu masih punya kolam, masih punya catering. Ini lebih hebat, enak loh sekarang. Itu pun kadang kita nggak tega. Makanya kiai sekalipun mesti menitipkan anaknya di tempat lain, karena Nabi Ibrahim aja menitipkan anaknya di tempat lain. Kan kadang ada jaminan. Makanya di awal-awal pendirian pesantren semuanya tanpa jaminan. Pondok Tebu Ireng ya nggak ada jaminan apa-apa. Mbak Haji Mas Ari, Pondok Lirboyo jaminannya apa? Mbak Khalil jaminannya apa? Nah yang pondok-pondok berikutnya ini merupakan estafeta dari pondok-pondok yang berestafet kepada kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Tapi kita masih mending. Kita ini dititipi anak orang itu masih punya pohon mangga, kadang masih punya sawah gitu. Atau anak yang dititipkan ke kita ini dikasih sangu sama orang tuanya, nggak blong-blongan sama Nabi Ibrahim sih. Tapi Baitikal Muharram
Ra ono banyu, ra ono apa tinggal lunga ngono coba. Nah itu maka perempuan dan pesantren itu punya ikatan batin yang paling kuat ketika berbicara tentang misi pengembangan agama Islam, mulai dari mengajarkan liyuqimunas shalah, kita terus mengajarkan iman, dan itu ada di pesantren. Nah itu bedanya dengan di muslimat. Kalau muslimat ini kan melanjutkan gerakan iki sumbere, ini babone gitu loh. Kalau kemudian ini tidak punya mekanisme untuk diingatkan kembali bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab pokok, tanggung jawab dasar yang tidak bisa terus kemudian instruktif. No, gak bisa. Iki ono momonge. Perempuan pesantren itu ono momonge. Tidak bisa kemudian struktural pecat enggak iso. Ono bocah wis dititipno 6 tahun ora dikei SPP belas ya. Lho terus tiba-tiba kat dulu ya nggak bisa. Ono sing tiba-tiba dititipno setengah gendeng dulu ya ono. Lho ini kan macam-macam ini yang dititip. Loh. Itu. Jadi yang pertama kali bahwa perempuan pesantren itu berbeda dengan perempuan yang dengan haroka yang lain. Dia sangat spesifik. Butuh hati yang tatak. Syukur-syukur kadang ada jaminan sosial lewat itu kan, pilkada, itu lumayan. Anggap aja itu warzuqhum minas samarot. Walaupun nggak punya pohon ono wohe, lu udah apa-apa kan gitu. Lagi panen woh-wohan. Loh, karena nanam itu ada panennya. Loh, makanya sampean kalau ibaratnya dulu itu konsepnya itu bener-bener nanam. Wong nandur itu ya beratnya luar biasa. Jenengan masak, kita masak nih, bapak sing nandur. Yang namanya nandur iki ngantuk, wong alif fathah, alif kasrohi. Makanya kancane wong nandur itu rokok, kopi. Ya Allah. Ingat nggak? Mama Barun Bantul itu kalau ngaji batuknya lebih banyak daripada ngajinya, karena mungkin ngantuk sampai waktu itu luwih enak timbang ngaji. Jadi begitu kok gak watuk ya. Itu aslinya kudu yo ngantuk. Lah makanya kiai itu konsepnya nanam, nyai nanam. Gak bisa nyai kok nanam mau jubahan dulu udah iso. Wong neng pawon cincing. Lah saiki sing karek nerusno itu nah awal-awal gak bisa. Makanya kayak kiai kelambi syar'i jubah ngono diketok. Ketokane jubah kelambi syar'i namanya syar'un. Gak punya ain punyanya monggo bodongo maka syar'un jadi saruan jadi sarungan. Itu udah main-main itu. Makanya kebesaran hati perempuan ini menjadi landasan berkahnya santri, berkahnya suami. Bakal kiai ku nek urung digolekno bojo karo sing wedok, ora bakal wani. Nyelundur dhewe ngono. Wah, ini wis garai ruwet nih. Karena apa? Itu mengingkari hak milik dan perjanjian awal. Nah, itu makanya kan kadang itu masalah itu kenapa? Nah, itu. Jadi menjadi perempuan pesantren itu beda. Karena perempuan pesantren itu adalah perempuan yang pernah ditinggalkan Nabi Ibrahim untuk melakukan perjuangan di tempat yang ghairi zar'in. Nah setiap hari kini itu muni iki kamar barok tau. Sehari berapa kali coba penjenengan kamar barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Sing penjenengan tabaruki itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu askan tu min dzurriyyati biwatin
ghairi zar'in. Tapi inda baitikal muharram, maka bunyai itu kalau menghadapi masalah apapun jangan lupa tasbihnya ini. Jangan lupa kembalikan kepada punjer awal di baitikal muharram. Yo sholat, yo zikir. Ojo malah curhat ning medsos. Jangan. Lu alhamdulillah kalau udah ada, tapi jangan kayak yang lain-lain itu. Jadi bener-bener karena yang kita setiap hari itu kama barokah. Terus tabaruk nyuntuh Nabi Ibrahim nitip anak, kita alhamdulillah iso nyuntuh dititipi anak. Lu makanya butuh kesabaran yang luar biasa. Karena dititipi anak itu bagaimana membangun Robbana liyuqimus sholat, membangun sistem yang kuat agar dia punya ketahanan mental untuk selalu menghadap Allah. Yang kedua, bertahan untuk membangun bagaimana mendapatkan apa? Ada mahabbah, ada kasih sayang. Itu tidak mudah. Karena cepat atau lambat, orang kalau berada dalam ruang baitikal muharram, orang pasti datang dengan berbagai dinamikanya. Makanya penjenengan sifat batinnya ke baitikal muharram, pula sampai coba, ono wong stres yo moro. Dan kita ini dianggap orang yang paling tahu. Seluruh persoalan Tuhan datang ke kita. Kadang campur persoalan setan datang ke kita. Karena doanya sana, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Inilah apa ya? Sumpah kita setiap hari kepada Allah kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Tapi nggak usah saling cemburu. Kalau tiba-tiba walaupun nggak punya apa-apa, warzuqhum minas samarot, ngerti ada yang datang bawain duren, ada yang iki piye to wong iki ora dhewe duren kok malah durene teko. Lu kan selalu begitu yang kita hadapi nggih Nyai nggih. Ini kan kadang orang nandur pete, ngerti-ngerti kalau pete teko niku. Karena faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ada narasi batin yang jauh yang dirasakan orang bahwa kita ini adalah jalan keluar. Kadang teko niku ora ngopo-ngopo rupane awak dhewe wis teko. Nggih ta? Lha kaya arep cerita apa to? Apa yu boten pagi panjenengan pun lega. Lho kan ngoten sing ngoten niku. Mangane beratnya luar biasa perempuan pesantren itu. Wajahnya harus nyuntuh Nabi, wajah yang tabassam, wajah yang tersenyum rai itu terjutek. Santri beling diceng ngira oleh. Beling banget. Wala jangan-jangan nanti kan kita ini dianggap bahwa kita adalah bagian dari tahwi ilaih. Bendina kok menjenengan kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kadang-kadang ngerti-ngerti ngono kuwi dijaluk kaya Nabi Ibrahim. Jaluk lha mbok carane sakara-karane. Ana wong kandha, saya begini, ngeculno dhuwit bul bujui ngono kuwi ya. Oh ternyata nipu to kuwi mau sapa to. Oh, kita kadang-kadang gitu. Nabi Ibrahim keren meneh sing dijaluk anake. Deni niku. Makanya kadang kita itu mengalami hal-hal yang unpredictable, nggak bisa diprediksi. Semakin i'tiqad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Makanya di dalam nek saged nek bar niku sabit qalbi ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi nas'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi nas'alukan najati minan. Udah tabarok kan Nabi Ibrahim itu dah mudah. Nah, hati penjenengan JP3M nggak boleh ucul dari situ, putus harapan juga nggak boleh. Neng banyu, ya orang ngerti neng kurono banyu, melayu rono, neng. Kok sekarang Nabi Ibrahim, ternyata Nabi
Bener-bener perempuan pesantren itu harus berada di ruang yang prediksinya juga susah. Karena apa? Menyerahkan semua perjalanan itu kembali kepada Baitikal Muharram. Bonus pokoknya itu bisa kita lakukan dengan latihan-latihan melalui ngaji Ihya, melalui ngaji blong-blongan, kados ngaji hikam, kados ngaji lan-lanan, fususul hikam, futuhatul makiyah. Itu latihan blong-blongan, latihan los-losan, ngelos hati kembali kepada ghairi zar'ain sampai sembahyang ngene ya Allah sholli sunat duha suki ya Allah tahajud ya Allah utang lunas ya Allah lengone begitu maca hikam cici terus langsung dituki hikam ngono tibae min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudis jalan ayo kene kokian gandulan ngamal awas kurang pengarep-arepan pun Gusti Allah. Itulah kehidupan. Penjenengan adalah perempuan-perempuan yang di situ mewakili batinnya Siti Hajar yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim di pondokno di Baitikal Muharram ghairi di zar'ain kate apa dene kok suwe-suwe lho kok entuk yo kae aja protes jenengan aja protes lho kok oleh kok ngerti-ngerti ana samarot padahal daerah duwe sajarot oh yo iku panjene wis bagian dari tahwi ilaihim makanya babone ini jangan sampai hilang. Sampai arep-arep samarot tapi nopo babon pawali wajaka satrul Masjidil Haram hilang. Ya iku akhirnya ngepot tapi udah ini nggak boleh hilang. Askan tu miguriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda Baitikal Muharram ini nggak boleh hilang. Makanya Indonesia begitu itu yang ditanam pertama kali adalah tentang zar'in. Akhirnya apa? Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yu'jibu zurru'a liyaghidhu bihimul kufar. Hari ini tanaman paling kuat adalah tanaman Indonesia. Quran yang ditanam ya hayu ya qayyum aja keluare yo kayuku yo kayumu. Itu kan serem, itu kan aneh. Nanam Al-Quran sekarang hafid Quran hafidho paling banyak dunia ada di Indonesia. Anehnya lagi khataman apa MTQ menangnya Indonesia. Ono wong haji paling akeh Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Lah bener-bener akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yujibu zurru'a liyaghidha bihimul kufar. Makanya kita ndak usah terus pengen belajar rono itu anggap aja pengalaman dolan. Tapi kalau bab ilmu di sini sudah lebih mapan. Karena apa? Beberapa negara nggak berhasil mencetak kehidupan sunnah terbesar daripada Rasulullah adalah sunnah hidup bersama saling bertanggung jawab. Satu-satunya negara yang bisa menerapkan sunnah yang paling berat itu Indonesia. Bukan sunnah jenggot, bukan sunnah cingkrang, itu enggak. Tapi sunnah setelah ditanam, Islam ini penjagaan wilayahnya jalan yang nanam di satu kan cara menyatukan perbedaan suku, bangsa dan agama. Karena di Indonesia itu terjadi, maka hiduplah saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka konsep hidup bersama di Indonesia mengikuti konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, yang itu akhirnya jadi rakyat. Satu-satunya negara muslim yang bisa pakai konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Nah makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Berbeda suku, bangsa, agama saling mengisi. Sholat diisi Islam, tapi yang nyiapkan sarungnya Cina. Makanya kiai dan bunyai nggak boleh ngamuan sama Cina. Cinanya pergi udah. Haji yang nyiapkan bank. Sistem itu ada dari Yahudi. Pesawat yang nyiapkan Yahudi. Makanya kiai nggak jarang hancurkan semua Yahudi. Mati semua, renang. Nah, itu konsep musyarakah. Makanya kemudian lahirlah konsep membangun konsensus namanya musyawarah.
Rawashawirhum fil amri. Musyawarah membutuhkan saling tenggang rasa. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka ada majelis bermusyawarah. Dan karena yang nata para wali, maka teritorinya ra'iyah untuk zar'in disebut wilayah al-wali al-wilayah, jadinya NKRI. Makanya penerus para wali Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. Lebih beda nih. Babonnya di mana? Di pesantren. Lo bedanya perempuan pesantren JP3M dengan yang lain, dengan muslimat kan karokah yang boleh pecat-pecatan ini boleh, tapi nek pesantren ya ngono kadang loro mikir dewe, listrik gak duwe mikir dewe, kalau saya tanggung jawab. Nah kalau gedung muslimat ra duwe listrik kan banyak yang nanggung. Aneh pondok ya wis lah listrik mati, listriknya mati rong dino ya. Nah itu yang harus pertama kali dikuatkan dalam batin perempuan pesantren. Tidak boleh itu lepas, karena begitu itu lepas maka Rabbana liyuqimus sholata ya lepas, faj'al afidatan minan nasi tawilahim ya lepas, warzuqhum minas samarati ya lepas, telune lepas. Sementara kita tiap hari kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Betapa mulianya perempuan pesantren, betapa hebatnya Siti Hajar yang sampai yang diem-diem setiap hari kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Makanya bertabaruk jangan jadi pembohong. Kadang kita kan tabaruk tapi ngeluh. Ya ini wis tabaruk ya oleh barokah Siti Hajar ya wis. Itu berada dalam ruang ghairi zar'in, tapi kok tiba-tiba punya panen ya alhamdulillah. Ngerti-ngerti titipi anake wong kok ya ono sing titip godaan barang, alhamdulillah. Iku bagian dari faja'al afidatan minan nasi tahwi ilahi. Ngerti-ngerti kok ono wong ngejak umroh, ngerti-ngerti kok ya ono sing ngenehi lemah, ngerti-ngerti kok ya ono sing gawakno duren, ngerti-ngerti kok ya ono sing gawakno calon bupati. Oh ya itu bagian dari samarot yang kita hasilkan dari sikap bertahan di ruang ghairi zar'in. Makanya itu ojo lali, ngapunten, jangan lupakan itu. Bahwa makanya perempuan pesantren ini tanggung jawabnya berat, karena berada di ruang batin. Makanya itu ruang gedenya. Makanya pesantren itu lebih kepada sistem pendidikan mas'ulnya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ruang yakhsyallah membentuk sifat atau watak takut kepada Allah itu hanya ada di pesantren. Sabar, pesantren nggak usah diajari, karena pasti sabar di pesantren itu. Nggak usah sabar adalah gitu, nggak perlu santri gitu. Jauh dari orang tua itu pasti sabar. Malah pagi-pagi odole hilang mesti sabar. Tahu-tahu disaduk pengurus tangi, sabar itu sudah berjalan dan berlaku. Nggak perlu menulis sabar adalah orang. Syukur itu santri itu mesti belajar syukur tanpa dikasih konsep. Ya tak ngerti-ngerti ono koncone ngejak mangan, syukur alhamdulillah. Ikhlas juga nggak perlu diajari di pondok itu, pasti ikhlas. Ngerti-ngerti sing pakai digo koncone, ngono ya. Makanya kadang pesantren itu latihan ikhlas, latihan sabar, latihan syukur itu benar-benar harus dilakukan oleh seorang santri. Tidak perlu ditulis, adalah gitu. Makanya kalau santri ngambil barang sesuatu, tidak usahlah kita sebut sebagai pencuri. Mosok saya ketahui kasih pangkat santri sebagai pencuri, ya sudah, kiainya memang harus punya uang, samarotnya harus banyak. Maka kalau ada yang kehilangan 50.000 anggap sedekah, kiainya yang ngasihkan. Nanti jangan sampai bocah ndablek kowe dadi pangkat maling kan sano. Makanya kiai punya uang. Tuh makanya ulamanya nanti kalau mencetak ulamanya marifat, innama yakhsyallaha ora yakhsyallahu. Sing wedi malah Gusti Allah gitu. Nah, itu makanya tadi pagi saya singgung lah mubtada. Ulama-ulama ini kan akan jadi mubtada lah. Mubtada itu harus ma'rifat. Nggak boleh mubtada kok nakiro.
Kalau mubtada kok nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadae muakhir, kan itu aja. Makanya harus rofa. Ya maka di situ mencetak orang ulama yang ma'rifat, yang rofa, yang fa'ilul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, rofa itu pasti terjadi kalau di pesantren. Kan itu rofa itu rofi kan dhammah. Kuat sini pengetahuannya dijaga. Wawu kuat di bawah koncone akeh. Alif bacek wong biasa setiap hari ketemu orang punya sifat. Subutun nun seimbang karena pergaulan dan jaringan. Jadi kalau rofa komplit. Nah sekarang banyak dengan eranya medsos jadi ulama tidak melalui proses Allah karena cukup ikro, cukup baca. Akhirnya ibaratnya kayak saya suruh baca ilmu bedah bisa. Tapi kalau masuk ke ruang bedah mati semua. Mati semua kan gitu. Nah sekarang banyak ini. Nah itulah makanya rofa itu penting. Nah itu ada di pesantren. Untuk apa? Dhammah ini untuk ketemu isim mufrad. Sendirian ya berani wong pengetahuannya kuat. Ya jamak taksir ya wani wong duwe pengetahuan. Yang tiga itu yang paling berat. Ketemu jamak muannas salim. Kalau ini nggak komplit ketemu jamak muannas ya nggak salim. Begitu ketemu rombongan perempuan langsung back gitu rampung. Ini di dunia pesantren. Nah, itu makanya basically menjadi perempuan pesantren itu bukan sesuatu yang main-main karena ikrar kita setiap hari kama barokta kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sing jembar atine, sing lurus niate, sing kuat menghadapi segala macam persoalan. Resiko Siti Hajar. Nah penjenengan ini penerus Siti Hajar. Makanya ojo kok hajar. Oke, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya, semua luar biasa ini tadi. Ini terbakar boten. Ya, kita sebagai bunyai itu seperti apa, Matan? Apalagi tadi disebutkan bahwa pesantren itu adalah salah satu contoh, salah satu bentuk dari nilai lokalitas Islam begitu. Kalau saya ingat-ingat, almarhum Gus Dur sekitar tahun 90-an menyebutkan bahwa pesantren itu disebut sebagai sebuah subkultur. Yang artinya bahwa dia adalah sebuah entitas tersendiri yang unik. Dan karena itulah ketika panjenengan semua diberi amanah untuk menjadi salah satu pimpinan pengasuh di pesantren itu, kemudian harus memiliki mental seperti Siti Hajar tadi. Dan itu adalah salah satu landasan nilai juang panjenengan semua di dalam kiprahnya di masyarakat, di negara kita juga begitu. Ini kita masih punya waktu sekedik, ada mungkin sekitar 10-15 menit. Saya buka pertanyaan. Ada langsung, ada. Satu, ada yang lain apa boten? Dua. Satu lagi, monggo. 3 sekalian gitu, biar nanti dapat payung. Enggak nggih. 2 dulu. Baik, nyuwun sewu dibantu. Nanti nama lengkap dan juga dari utusan mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayai pengapunten, alhamdulillah saged langsung bertatap muka kangge panjenengan ngalabarokah alhamdulillah. Pertanyaan pertama, engkang panjenengan terangaken bahwa perempuan itu menjadi pusat sentral wonten pesantren nggih Bayai. Kula inget engkang panjenengan terangaken wau Siti Hajar adalah wanita yang sangat kuat riyadhoe, dan karena kekuatan beliau lah akhirnya Mekah itu menjadi penarik kang ini tiang kuatah pertama dugi Qabilah Jurhum dan banyaknya Qabilah yang lain akhirnya menurunkan Nabi Muhammad SAW. Lah menika kula yakin meniki mboten sedaya bunyai iki ning niki dados
pondoke wageng-ageng lan santri ini kathah. Paling boten nggih maju mundur wonten boten bangsul. Wonten pasang surut teh ngoten Bayai. Lah kula niki ngapunten nyuwun doa utawa zikir wirid kangge penarik santri ngoten lho Yai. Ngoten supados santri setunggal kerasa nomor kalih kuatah kangge kados panjenengan. Nomor kalinipun yok napa carane ditarik rezekine nggih. Kagungan tanah kados 5 hektar ngeten lho Yai. Napa zikir wirid ya niku jarasnya dalam niki tanglet dumateng bunyai ngoten. Lah pasti ini bunyai jenengan ingkang ngajari wong jenengan imame. Lah terus langsung teng panjenengan mawon kula nyuwun nyuwun sanad doanyipun. Ngoten mawon ingkang saged kula tangleti dalam Halimatus Sa'diyah saking Sidoarjo menika kelompok 7 Yai. Pangestune mugi-mugi barokah manfaat sedaya. Kayaknya itu pertanyaan banyak orang ya. Mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvi Mustabsyiratul Umar dari perwakilan dari Sragen. Untuk Yai, mungkin motivasinya tadi luar biasa. Semoga benar-benar menjadi semangat hiroh dan himmah kita untuk terus berjuang menjadi perempuan pesantren. Pertanyaan saya tadi untuk yang pertama dibahas tentang keanekaragaman Indonesia yang sangat luar biasa. Kita sangat bangga sekali dengan berbagai macam keanekaragaman di Indonesia. Ini pertanyaan saya, mungkin sedikit melenceng sedikit, tapi karena penasaran saya ingin menanyakan langsung kepada Yai, bagaimana sikap kita terhadap ada beberapa oknum yang berusaha untuk merubah tatanan di negara Indonesia kita, dan bagaimana sebaiknya arah JP3M ini untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan tersebut di Indonesia. Singkatnya masalah penyakit nasab ya ini. Matur sembah pun dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi boten? Masih ada tambahan boten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktunya dalam Tita Masruroh dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pak Yai, seperti pertanyaan pertama yang pernah diajukan ya, bahwa muslimat dengan JP3M itu bahkan di Lampung sendiri memang pernah ada terjadi seperti dibilang konflik ya, bukan mungkin punya ya, tetapi seolah-olah itu muslimat itu terkalahkan oleh JP3M. Nah seperti itu. Akan tetapi sekarang mungkin para bunyai sudah mendengar semuanya, jawabannya bisa menyimpulkan sendiri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gus Muafik sendiri gitu ya, bahwa memang JP3M punya porsinya sendiri berbeda dengan JP3M. Mohon maaf. Berbeda dengan muslimat. Dan hal ini yang ingin saya sampaikan selain itu, yaitu dari kepribadian para bunyai itu sendiri. Karena selain dari keorganisasian, ada yang memang mohon maaf suaranya agak tidak mengenakan, itu muncul dari kepribadian bunyai itu sendiri. Yang pertama mungkin ada beberapa atau mungkin banyak, wallahu alam ya, tapi saya juga sendiri sambil belajar para bunyai bagaimana menempatkan diri di hadapan para santri, kemudian menempatkan diri di depan para bunyai-bunyai, dan menempatkan diri kepada orang-orang di hadapan orang-orang yang mungkin lebih derajatnya dari saya mungkin ya di dunia. Dari segi mohon maaf penampilan para bunyai yang memang mohon maaf sekali ini menampilkan perhiasan
yang memang ini ketika ini agak mencolok juga ya. Sumbang suara ya gimana ya katanya punya juga kayak gitu mohon maaf ini. Kemudian yang memang dari segi tindak tanduk undak-unduk para bunya ini yang mungkin ada di hadapan atau mungkin terlihat oleh kelompok atau golongan yang memang tidak berkhidmat kepada pondok pesantren. Nah, bagaimana sikap kita atau sikap saya khususnya untuk menanggapi omongan-omongan seperti itu? Ngaten mawon, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk 3 pertanyaannya. Monggo Gus Muafiq. Nah, pada dipun wirid tadi yang pertama, yang kedua terkait dengan nasab dan merubah tatanan. Yang ketiga tadi terkait dengan sikap ada yang tidak suka dengan itu. Jadi sing sepindah wiritane. Jadi wiritane dalam satu malam di tempat yang sama, jangan pernah lupa. Di tempat yang sama ini. Mumpung ada yang menyiapkan buku kan biasanya gitu. Makanya saya nggak tak kasih jeda, jangan tulis. Itu tadi. Jadi setiap malam jangan lupa, mungkin diistiqomahkan baca yang tadi itu doanya Nabi Ibrahim ini. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nah, yaitu Al-Qur'an ada Pak itu cari Al-Qur'an. Suratnya apa? Ya itu dulu belajarnya lupa suratnya, bacanya tahu tapi nggak tahu suratnya. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kalau pengen punya tanah yang lebih luas lagi, ambil tanahnya, bacakan Fatihah 13.000 kali. Nggak apa-apa, dicicil boleh. Satu jamaah sekali duduk 13.000, kalau punya jamaah boleh. Yang penting kalau sudah batal jangan wudhu lagi. Jadi sekali batal. Misalnya dapat Fatihah 200 kok kentut, ya sudah, besok lagi di hari yang berikutnya dilanjutkan. Di hari berikutnya, bukan di hari yang sama. Jadi sehari semalam itu cuma dibacain sekali bacaan. Hasilnya 1000 apa berapa, tapi sekali waktu itu. Nanti kalau itu nggak mencukupi, dibacakan di hari berikutnya lah. Nanti kalau sudah, dikembalikan ke tempat di mana kita menginginkan tanah itu. Fatihah itu. Nah, kalau yang tadi santri, ya itu tadi Rabbana ini askantu min dzurriyyati. Tapi yang terpenting itu sebenarnya ada juga sifat los. Sifat los itu. Jadi saya selalu katakan, mungkin bahasa gampangnya itu laki-laki itu, tapi ini sebenarnya untuk laki-laki, untuk kiainya sebenarnya. Jadi laki-laki itu harus jangan pernah menganggap perempuan itu masalah, itu aja. Jadi jangan pernah seorang kiai atau laki-laki menganggap perempuannya itu masalah. Karena setiap kesalahan yang dianggap oleh laki-laki terhadap perempuan itu adalah salahnya laki-laki. Kenapa laki-laki yang salah? Salahnya ditompok. Sing nombok kan laki-laki. Yang saya terima kan laki-laki. Jadi makanya kenapa laki-laki itu nggak boleh merasa terbebani dengan perempuan, ya karena dia yang terima. Itu kan latihan dasar.
Ya setomponan dengan berbagai cerewetnya, dengan suka marahnya, dengan kebutuhannya. Ya itu ya laki-laki harus menerima itu apa adanya, blong aja sudah. Tiba-tiba kok malam-malam rumahnya panas, ya tugas laki-laki nyarikan AC. Nah maka laki-laki tinggal ngomong, ya Allah, bojoku minta AC, ya Allah, aku njaluk AC, wong saya dulu terima atas namamu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, angkaftuka wa zawwajtuka halan qabiltu. Itu aja tarik nafas nggak boleh. Makanya laki-laki itu kalau perempuan minta nggak boleh terus tarik nafas, harus ya gitu aja. Persoalan nanti halan atau muajalan urusan belakang, diutang atau kontan, itu pelatihan dasar. Makanya kalau dalam bahasa anak-anak yang mungkin sekarang ya, jangan pernah menganggap perempuanmu itu jadi beban. Tapi setiap persoalan perempuanmu, jadikan itu proposal terindah kepada Allah. Tambah gemuk, jadi proposal. Ya Allah, Supra udah gak muat, ya Allah, minta Avanza gitu. Tiba-tiba anaknya 5, ya Allah Avanza gak cukup. Ya Allah, lo ngangkut santri gak cukup. Ya Allah, tamuku banyak, tanah segini gak cukup. Ya Allah, terus saja. Nah itu namanya kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim terhadap Ainda Baitikal Muharram. Itu latihan dasar. Jadi mencari orang Jawa sana ini los. Sudah apapun yang nah, orang itu kalau nulis skripsi atau nulis proposal kan butuh latar belakang pemikiran. Nah, landasan pemikirannya apa? Permintaan istri, jangan pernah minta sendiri. Ya Allah, bojoku nek turu kok ambune ora enak keringetan, njaluk AC. Ya Allah, bojoku ning pasar kok pedake udah luntur, minta mobil. Ya Allah, istriku tangannya kasar, minta mesin cuci. Ya buka boleh, ya Allah, istriku kok sudah tua, minta yang baru. Udah boleh. Loh iya. Wah itu makanya terus izin dulu karena yang perjanjian pertama belum selesai kok perjanjian kedua. Nah itu pelajaran dasar dari para kiai sepuh dulu. Jadi jangan pernah menjadi beban. Jadi makanya ya saya sendiri begitu dulu ya anggap adalah waktu saya terima dia masih 46, punya anak 1 65, punya anak 2 85, anak 3 9. Ya, anak 4 terus gak tak timbang. Sama kayak gitu. Tapi selalu dia minta ya Allah, nggak muat ini mobil ini ya. Minta ya Allah. Ini saya mau ngaji, istri nggak ada mobil, minta 2 mobilnya, istrinya 1 aja gitu. Itu terikrar gitu loh. Saya kalau itu pengalaman saya pribadi, saya terikrar gitu. Jadi istri saya itu proposal. Selalu saya jadikan alasan itu kalau minta sama Allah, bujuku itu jadikan alasan. Selalu saya itu nggak pernah terus minta sendiri itu. Mesti proposalnya bujuku itu. Tidur tak delok ini ya Allah. Di kasur kok kempes ngene gitu. Ya Allah, jalur kasur sing rada akadel. Nah, itu biasanya itu. Karena mungkin kita terbiasa dengan kama barok tayang ghairi dijar'in, tapi Rabbana liyuqimu sholata atau faj'al afidatan minan nasi tawilaihim. Tahu-tahu enggak tahu tadi mana ada orang ingat Gus. Pengen kasur enggak? Itu bagian dari faj'al afidatan minan nasi tawilaihim yang kita enggak tahu diatur sama Allah di titik mana. Ya Allah, ngomong lambi pirang neng toko kok ada yang muat. Tahu-tahu ada yang datang. Gus, punya ini ukurannya pinti, ya neng kang. Makanya saya itu nggak pernah suami istri pakai baju sama itu apa namanya? Couple nggak pernah nggak. Saya muat dia enggak. Loh, tapi ya tak anggap ya sudah lah itu. Jadi saya akhirnya ya saya putih-putih gini. Dan dia punya masalah. Dia sendiri punya masalah terkait saya. Jadi saya itu nggak boleh beli baju. Saya ngasih makan sudah enggak,
disuguhi sama santri, jalan kemana-mana disupiri orang. Terus tugasku ya apa? Ya udahlah tugasku gawe no kelambi aja katanya. Jadi ini jahit itu sendiri. Kainnya apa coba? Spray. Ini kain spray. Ini bukan ada merek, bukan akhlak. Ini spray. Jadi kadang saya di hotel tidur dulu kok kainnya podo. Podo spray. Asli, nanti shot nih bu. Lain. Ya, nah yang kedua terkait polemik nasab, ya sesuatu yang nggak mungkin bisa dihindari ya. Karena semua sekarang itu orang pakai data. Semua orang pakai data. Jadi, nah persoalannya kenapa orang harus pakai data ini kan karena memang big data ini sekarang memang lagi, ya memang sekarang eranya big data. Karena seluruh pengetahuan ini kan hampir ensiklopedik. Nah, ensiklopedi pengetahuan kita ini hari ini belum seberapa. Karena nanti dunia dan si isinya ini akan dibongkar lagi oleh orang. Siapa? Ya ulul albab itu nanti akan bongkar dunia dengan pengetahuan ensiklopediknya. Ini kan ulul albab itu. Sopo dia? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi ardun itu satu, samawat itu jamak. Jadi langit 1 sampai langit 7 itu nanti dibuka sama orang ini. Nah orang ini alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sampai nanti semua terbongkar terus Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzab anna rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa malidh dhalimin min ansor. Loh, Rabbana innana sami'na sak terusnya itu. Nah, itu akan ada nanti orang ini. Nah, ini baru kebuka semuanya. Nah, ini kan baru kebuka berapa kan? Dikit-dikit nasab dibuka, ini dibuka satu-satu. Nanti akan ketemu. Ketika dulu Quran dibuka datanya, lahirlah ulumul Quran. Ketika hadis dibuka datanya, lahirlah ulumul hadis, rijalul hadis. Ketika dibuka oleh Imam Bukhari, yang paling marah itu waktu itu sampai bikin usaha bersama untuk memenjarakan Imam Bukhari. Itu ada siapa? Bakul Terong. Jadi Bakul Terong itu marah sama Imam Bukhari karena hadis tentang terong itu dimaudhu'kan. Balikul lidain dawa, warok dawa itu badindan. Terong itu raja obat. Begitu itu dimaudhu'kan sama Imam Bukhari, konsorsium Bakul Terong itu marah, membiayai pemenjaraan Imam Bukhari. Loh itu terjadi. Nah, jadi makanya sekarang ada yang marah-marah. Nah sekarang paling yang kemarin saya ditanya ya, yang dibicarakan oleh para habaib, yang dibicarakan oleh kiai ini kan sebenarnya sama tentang NU, tentang Toreko, tentang bangsa. Kan sama aja kan yang dibicarakan, membangkitkan semangat kebangsaan, membangkitkan semangat ke-NU-an, membangkitkan semangat Toreko. Tapi kan ceritanya ujungnya beda. Rasulullah ngajak semua orang ngangkat Hajar Aswad, kenapa nggak ribut? Karena dikembalikan pada tempatnya. Ini orang ngangkat NU, begitu sudah terangkat dibawa pulang. Pendirinya kakeknya kan kacau. Ngangkat bangsa begitu sudah terangkat dibawa pulang. Yang bikin merah putih Habib siapa, yang bikin siapa. Mengangkat Toreko begitu sudah terangkat dibawa pulang, digawa mulai nanggone. Ini kan sama dengan kita ketemu perempuan jatuh di jalan. Nggak ada masalah kalau setelah jatuh kita antar ke rumah sakit atau ke rumahnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita angkat kita bawa pulang. Lah gimana itu masalah? Iya ndak? Dengan ngoten niku tok. Lah jenenge Toreko ya balikno nang PBNU. Jenengane pendiri NU ya balikno Tebu Ireng. Jenenge pendiri Indonesia ya kembalikan pada Soekarno. Jangan kok begitu habis diangkat yang punya yang bikin teks proklamasi Habib Sopo, yang bikin pas lagi yang ngangkat tapi digawa
mulai lah itu aja masalahnya. Jadi kenapa sekarang banyak masalah ya? Karena ikut ngangkat tapi dibawa pulang. Itu aja jadi polemik nasab ini pasti terjadi, bahwa itu sudah lama kan. Sudah lama, polemik nasab itu kan sudah lama. Tapi terjadi di Timur Tengah, di sana. Lah itu baru dibawa ke sini. Dulu nggak ada orang berani membawa ke sini perdebatan itu, karena di sini masih sangat kuat dalam i'tiqad. Tapi karena ilmunya itu ilmu syajarah, ilmu pohon, syajarah itu kan pohon. Yang ada nutfahnya, ada pohonnya, ada buahnya. Yang kita kenal dengan ilmu histori atau sejarah. Makanya sejarah itu hermeneutikanya 4. Itu kan, filsafatnya itu 4. Yang pertama namanya real life, kenyataan hidup. Harus ada kenyataan hidupnya. Yang kedua adalah narasi, cerita. Harus ada ceritanya. Mau diceritain jelek, ceritain buruk, harus ada ceritanya. Yang ketiga historiografi, ada penulisannya. Mau ditulis baik atau mau ditulis jelek harus ada. Baru hermeneutika 4 namanya ideologi atau etikot. Kalau hidupnya nggak ada, ceritanya nggak ada, historiografi kurun waktunya kok nyompat-lompat, ini boleh ditanyakan. Makanya kalau katanya pohonnya ini kok buahnya beda, orang kan boleh nanya. Katanya pohonnya Rasulullah, tapi kok buahnya Rizik, kan ya beda. Ini jangan-jangan setek kan, cuman gitu aja kan, orang diteliti. Setelah diteliti ketemu hasil penelitian ini ya suka nggak suka. Itu pelajaran dasar. Nah kalau yang ketiga tadi itu ya sudahlah. Orang mau ngomong apa aja sampai jelasin ke semua orang juga nggak akan selesai. Iya kan? Hidup itu nggak semua orang suka dan nggak semua orang benci. Ya udah jalani. Yang penting bahwa kita berjalan di atas landasan apa? Askan tu menggeriyati biwatin ghairi dizarain ainda baitikal muharram. Ya itu landasannya, dasar itu. Dan cuma itu aja. Tapi ya memang kiai bunyai ini juga memang harus hati-hati, karena bunyai ini adalah uswah, adalah teladan, ya itu. Makanya istri saya itu enak gitu loh. Mau pakai mode nggak bisa. Ayo kamu mau beli baju yang modis, rais, langsung baju jahit kiri kanan panjang berwujud loh, wes orang modern. Jadi kalau dia mau nyombongin baju gak bisa, karena apa? Karena baju sebesar itu gak ada. Iya, pergi ke toko perhiasan beli gelang, gak ada yang masuk. Mau pakai sendal jinjit, ceklek itu jinjitnya itu. Akhirnya ya udah tak beliin, ya udah beli aja sendal krok itu besar-besar kamu. Jadi, nah tapi kan perempuan ini kan memang simbol keindahan. Jadi ya jangan disalahkan kalau tiba-tiba kemudian bergelang, udah itu biarlah. Nggak usah, kalau sampean pengen punya gelang banyak ya pakailah gelang. Kalau bisa beli Hermes ya belilah Hermes. Udah gitu aja. Nanti sampai yang capek ya udah itu juga punya sampean sendiri halal. Ya kalau punya benges hitam ya pakailah gitu. Saya sih bebas aja. Yang penting aurat jangan terbuka, aurat tetap tertutup. Dan kalau sholat ya mukennanya jangan warna-warni. Lu blondeng udah ya. Ya ada kan. Dan saya pikir kan ibu-ibu ini semuanya sudah bukan anak-anak untuk perlu diajari memantaskan diri lah. Ini kan lu pinter kabeh memantaskan diri. Gimana cara memantaskannya? Yang kadang nggak bisa memantaskan diri itu kan yang transgender, yang laki-laki merasa perempuan, yang perempuan merasa laki. Lah itu yang kadang nggak bisa memantaskan karena nggak biasa. Oke, ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Muhammad Matursuan terus atas pencerahannya, wajangannya buat kita semua. Saya yakin nanti para bunyai,
dan nawaning sedaya ini semakin menjadi kuat gitu ya, semakin mantap untuk berjuang menyebarkan nilai-nilai JP3M. Makaten materi kita kali ini citra diri JPPPM bersama saya dan juga Gus Muafiq. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.